pertanian itu bukan lagi pekerjaan yang kotor. Pertanian ini adalah tulang punggung kedaulatan Indonesia di masa yang akan datang. Pertanian ini tidak akan pernah berhenti. Karena melihat kami khususnya di Nusa Tenggara Barat ya, tingginya biaya produksi petani kita, kemudian ketergantungan dengan pupuk kimia, ini juga berdampak jangka panjang dengan kesuburan tanah-tanah kita. Tentu kami berpikir bagaimana mengurangi biaya produksi petani, dan yang kedua menerapkan teknologi-teknologi dari Hayati itu bisa meningkatkan produktivitas, atau secara sederhananya untuk menekan harga pokok produksi. Kami banyak berkunjung ke beberapa negara maju ya, alhamdulillah, ke Jepang, Thailand, dan kami melihat bagaimana teknologi-teknologi organik itu mampu meningkatkan produktivitas dengan menjaga kondisi lahan dan memanfaatkan hara-hara tersedia di dalam tanah. Ya, di sini teknologi ini mampu memfiksasi ya, atau menitrifikasi nitrogen di udara bebas, kemudian bisa memecah logam berat di dalam tanah, fosfat dan kalium, sehingga bisa diserap maksimal sama akar tanaman. Karena ketersediaan hara tinggi di dalam tanah atau pupuk berlebihan belum tentu meningkatkan produktivitas. Dengan diberikannya teknologi bioazar ini, logam berat di dalam tanah, terutama Al dan Fe, bisa dipecah, ketersediaan fosfat, kalium bisa diserap maksimal. Terus berupaya untuk menekan atau mengurangi penggunaan pupuk kimia dengan memaksimalkan sumber daya alam di sekitar, ya, berbentuk pembuatan pupuk kompos, kemudian pembuatan mikroorganisme lokal, dan lain sebagainya. Dengan hadirnya bioazar teknologi ini sebagai dekomposer, mempercepat perombakan itu, sehingga apa? Karbon organik bisa tinggi dan ketersediaan hara-hara di dalam tanah bisa maksimal terserap. Kemudian menggunakan pupuk yang sesuai kebutuhan lahan, dan itu bisa menekan. Dengan hadirnya paket bioazar teknologi ini bisa menekan paling tidak 50% penggunaan pupuk kimia, tapi peningkatan produktivitasnya 25-35%. Kenapa? Begitu saya lihat program ini, peningkatan produktivitas itu yang pertama. Dan yang kedua adalah mengurangi harga pokok produksi. Bagaimana petani ini bertani dengan biaya rendah, biaya murah, sehingga profitnya lebih tinggi. Paling tidak 50% penggunaan pupuk kimia, peningkatan 30%. Memasuki musim pemupukan di musim tanam, para petani di Desa Kalianyar, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, keluhkan sulitnya mendapatkan pupuk. Sementara pupuk yang sulit didapat dan ditemui para petani di Desa Kalianyar ini adalah pupuk jenis urea dan pupuk jenis NPK. Kelangkaan kedua pupuk tersebut terjadi hampir 1 bulan terakhir. Sehingga akibat kelangkaan kedua jenis pupuk di pasaran tersebut, pertumbuhan tanam padi milik petani mengalami keterlambatan. Bahkan tanaman padi milik sejumlah petani gagal tanam. Menurut petani, dampak kelangkaan pupuk ini membuat petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi yang harganya lebih mahal dari pupuk bersubsidi, bahkan mereka terpaksa menggunakan pupuk NPK lebih banyak. Di Krangkeng nggak ada urea, harganya mahal. Adanya urea itu apa nama urea apa tuh? Non-subsidi. Yang 5 kilo 30 non-subsidi. Yang selalu 100, yang 1 kintal 220. Nggak ada, Pak. Para petani berharap kepada pemerintah untuk segera turun tangan dalam permasalahan kelangkaan pupuk yang terjadi hampir 1 bulan terakhir ini. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat.